Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mengenai Ummu Syuraik dari tinta-tinta sejarah Islam. Ummu Syuraik merupakan salah satu sahabat Rasulullah dari kalangan muslimah yang sangat terkenal. Namanya lengkapnya adalah Ghaziyah binti Jabir bin Hakim ad-Dausiyah, atau yang lebih dikenal dengan nama Ummu Syuraik al-Quraisyiyah, adalah seorang wanita dari Quraisy, dari Bani Amir bin Luwai, dan ia pernah menjadi istri Abu al-Akar ad-Dausi. Ia merupakan kabilah Ghatafan yang sangat disegani oleh bangsa Arab kala itu. Ummu Syuraik dikenal karena kegigihannya dalam berdakwah menyebarkan agama tauhid yakni Islam. Ummu Syuraik memeluk Islam di saat awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserukan di Mekah. Di saat di mana para pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat tekanan, ancaman dan permusuhan dari orang-orang kafir Quraisy, terutama mereka yang masuk Islam dari kalangan orang-orang lemah dan hamba sahaya, atau yang terang-terangan mendakwahkannya, sedang ia orang yang tidak memiliki pelindung. Dengan ketulusannya inilah ia menjalankan aktivitas dakwahnya. Secara diam-diam ia menjumpai beberapa wanita Quraisy untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Ia mengajarkannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, hanya mengharap pahala di sisinya semata. Ia pun sangat menyadari bahwa tindakannya ini akan mendapatkan akibat yang akan diterima dari orang-orang Quraisy. Akan tetapi sinar Islam yang telah menerangi relung hatinya sanggup memadamkan bayang-bayang buruk yang sempat terfikirkan olehnya. Ia telah menyiapkan dirinya untuk siap dengan pengorbanan itu. Sebab sungguh tersebarnya kalimat tauhid di muka bumi merupakan kebahagiaan bagi dirinya melebihi kebahagiaan materi dunia apapun bentuknya. Ummu Syuraik menuturkan sendiri apa yang dialaminya. Mereka menaikkanku ke atas unta yang tidak dilengkapi dengan pelana atau lainnya. Lalu membawaku selama 3 hari 3 malam tanpa memberiku makan atau minum. Pada suatu ketika mereka beristirahat, biasanya jika beristirahat, mereka membiarkanku kepanasan sedangkan mereka berteduh. Mereka juga tidak memberiku makan atau minum, sampai tiba waktu untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, dalam kesempatan istirahat kali ini, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang dingin menetes di tubuhku, lalu menetes kembali setelah kuraba ternyata itu adalah tetesan air dari sebuah ember. Maka aku pun segera meminumnya sedikit, lalu ember terangkat dan kembali lagi. Aku mengambilnya lagi dan minum sedikit, lalu ember itu terangkat dan kembali lagi. Kejadian itu terus berulang beberapa kali dan aku meminumnya sedikit demi sedikit sampai puas. Kemudian aku pun membasuh seluruh tubuh dan pakaianku. Ketika orang-orang yang membawaku itu terbangun, mereka amat terkejut karena melihat bekas tumpahan air ada di mana-mana dan mendapatiku tampak lebih segar dari sebelumnya. Mereka menuduhku, engkau telah membuka ikatan lalu mengambil wadah air kami dan meminumnya. Aku pun menjawab, demi Allah, aku tidak melakukannya. Melainkan yang terjadi adalah begini dan begini. Ia menceritakan apa yang dialaminya dengan jelas. Mereka lalu berkata dengan polos, jika pengakuanmu itu benar, maka agamamu lebih baik daripada agama kami. Untuk membuktikan pengakuanku, mereka memeriksa wadah-wadah air yang mereka bawa. Ternyata semuanya tetap utuh seperti semula. Maka saat itu juga orang-orang musyrik yang membawaku itu menyatakan diri memeluk Islam. Ummu Syuraik salah satu dari sekian sahabat yang mendapatkan penyiksaan. Orang-orang Quraisy melampiaskan rasa marah mereka kepada sahabiah ini tak kala mereka mengetahui dakwah Islam yang diserukannya. Ibnu Abbas menuturkan, hati Ummu Syuraik tersentuh Islam sejak masih tinggal di Mekah, maka ia pun memeluknya. Setelah itu, ia mulai menemui wanita-wanita Quraisy secara diam-diam untuk mengajak mereka memeluk Islam. Tetapi aktivitasnya terendus oleh para pemuka Mekah, sehingga mereka menangkapnya dan berkata, seandainya tidak mempertimbangkan kaum kerabatmu, maka kami tidak akan segan-segan mempermalukanmu. Kami akan mengembalikanmu kepada mereka. Menawarkan diri untuk dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama setelah hijrah ke Madinah, suaminya pun meninggal. Setelah beberapa lama menjadi janda, Ummu Syuraik menawarkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi. Aisyah yang merasa cemburu berkata kepada Ummu Syuraik, tidakkah seorang wanita merasa malu menghibahkan dirinya untuk dinikahi? Mendengar kalimat Aisyah, Ummu Syuraik menjawab, ya, sayalah orangnya. Kemudian Allah menyatakannya sebagai wanita mukminah melalui firman-Nya dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 50. Ketika ayat ini turun, Aisyah berkata kepada Rasulullah,
sesungguhnya Allah telah menanggapi keinginanmu dengan segera. Ketika Nabi tidak menerima permintaannya, maka Ummu Syuraik tidak pernah menikah lagi sampai akhir hayatnya. Ummu Syuraik pebisnis perempuan yang sukses di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat bahwa Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita pebisnis yang hebat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bekerja kepadanya sebelum diangkat menjadi nabi. Selain Khadijah, sebenarnya masih banyak contoh sahabat perempuan sukses dalam berbisnis. Bahkan tergolong perempuan yang kaya raya. Di antaranya yang terekspos dalam kitab-kitab hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok Ummu Syuraik. Di dalam kitab Sahih Muslim, terdapat suatu riwayat menarik dari Fatimah binti Qais. Riwayat tersebut sangat panjang sekali. Tetapi di dalam teksnya Fatimah menceritakan tentang sosok Ummu Syuraik. Ummu Syuraik adalah perempuan yang kaya raya dari kalangan Ansar. Sering membelanjakan hartanya di jalan Allah. Karena itu, banyak tamu yang berdatangan ke rumahnya. Hadis riwayat Muslim. Riwayat tersebut mencatat nama Ummu Syuraik sebagai perempuan yang kaya raya dan dermawan. Nama aslinya masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan Ghaziyah dan ada yang mengatakan Gusayyah. Rumah Ummu Syuraik di Madinah sering didatangi koleganya. Dan juga tempat bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Di dalam teks hadis tersebut secara lengkapnya diceritakan bahwa Fatimah binti Qais sempat menginap di rumahnya atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca perceraian dengan suaminya. Namun, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk pindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum yang masih saudara Fatimah. Alasannya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir aurat Fatimah terlihat dengan tamu-tamunya Ummu Syuraik yang sangat banyak setiap harinya berdatangan ke rumah Ummu Syuraik. Dr. Fakihuddin Abdul Qadir di dalam bukunya 60 hadis hak-hak perempuan dalam Islam memiliki pandangan tentang syarat hadis tersebut. Yakni ia sependapat dengan Abu Syukah penulis kitab Tahrirul Marah fi Asrir Risalah. Bahwa hadis ini dapat dijadikan dasar hukum untuk membolehkan perempuan bekerja mencari nafkah. Teks ini juga bisa dibaca dalam pandangan positif terhadap perempuan. Bahwa ada fakta sejarah tentang Ummu Syuraik yang bisa kaya raya berkat hasil kerja kerasnya. Bukan dari harta waris keluarga atau hibah dari laki-laki. Hal ini karena tidak ada penjelasan lebih detail mengenai kehidupannya. Tetapi secara umum, teks-teks seperti ini bisa menjadi dasar hukum untuk menentukan hak-hak dasar perempuan dalam Islam. Baik sosial, ekonomi, bahkan politik. Sehingga tidak ada alasan apapun yang boleh melarang dan menjauhkan mereka dari hak-hak ini. Demikianlah sosok Ummu Syuraik yang terekam jejaknya oleh Fatimah binti Qais. Lalu tertuang di dalam kitab hadis yang menginformasikan bahwa ia adalah salah satu sahabat perempuan yang sukses di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesuksesannya pun diimbangi dengan amal solih dengan kesediaannya menjadi donatur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.